Perkenalkan, nama saya Deiti Eskiris SPDSD. Saya adalah guru di SD Inpres Kakas Kasem 1, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Saya merupakan salah satu peserta apresiasi GTK tahun 2023 dengan kategori GTK Inovatif. Dalam video ini, saya akan berbagi praktik pembelajaran sosial emosional dalam PSE di setiap langkah. PSE di setiap langkah merupakan pembelajaran sosial emosional yang dirancang dalam bentuk permainan yang menyenangkan dengan tujuan yaitu 1. Menggali informasi tentang tantangan apa yang sedang dihadapi peserta didik. Kedua, mengenal keterampilan sosial emosional yang dimiliki peserta didik. Ketiga, menanamkan nilai-nilai baik pada peserta didik. Dan yang keempat adalah upaya mitigasi pengaruh lingkungan pada peserta didik. PSE di setiap langkah yang dirancang mengacu pada kompetensi pembelajaran sosial emosional dan dilaksanakan secara kolaboratif antara kepala sekolah, guru-guru, peserta didik, juga orang tua. Setiap langkah dalam permainan memiliki pertanyaan terkait 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional yang diangkat dari kehidupan nyata sehari-hari yang membutuhkan jawaban atau tindakan peserta didik, termasuk menemukan solusi pemecahan masalah. Rancangan permainan PSE di setiap langkah pertama kali dibuat awal tahun 2022 pasca pandemi. Permainan ini dikemas dalam satu paket permainan terdiri atas petunjuk permainan, papan permainan, kartu pertanyaan, dan poin. Mari kita lihat desain alat yang digunakan dalam PSE di setiap langkah dan kegiatannya. Yang pertama, instruksi permainan. Instruksi permainan berisi ketentuan yang akan dilaksanakan peserta selama permainan. Yang kedua adalah papan permainan yang terdiri atas 2 bagian. Papan permainan pertama dimainkan di atas meja dan papan permainan yang kedua dimainkan di lantai. Dalam permainan, pemain akan melempar dadu kemudian melangkah sesuai angka yang muncul pada dadu. Selanjutnya, mengambil kartu pertanyaan sesuai gambar yang ditempati pada kotak papan permainan. Ketiga adalah kartu pertanyaan. Kartu pertanyaan terdiri atas 5 paket, yaitu kartu merah, kartu putih, kartu keluarga, kartu anak, dan kartu supermarket. Pertanyaan dalam kartu bertujuan untuk menggali informasi tentang tantangan atau permasalahan apa yang ada pada peserta didik, atau faktor apa yang menjadi pemicu masalah, sehingga kita dapat menetapkan strategi yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi peserta didik. Contoh pertanyaan dalam kartu merah. Isinya berupa gambar anak yang sedih. Peserta didik akan menceritakan gambar tersebut. Hal ini terkait dengan kompetensi kesadaran diri. Setelah menceritakan gambar, kami memberikan pertanyaan tambahan. Misalnya, pernahkah kamu mengalaminya? Peristiwa apa yang membuat kamu sedih? Apa yang kamu lakukan saat kamu dimarah? Kami melanjutkan lagi, seberapa sering kamu dimarah? Berbagai jawaban muncul dari peserta didik. Semua jawaban peserta didik kami catat sebagai acuan untuk melaksanakan langkah tindak lanjut. Di samping itu, kami ingin mengenal keterampilan sosial emosional yang mereka miliki, tentang bagaimana mereka memahami emosi yang mereka rasakan dan pengaruhnya terhadap perilaku, sehingga kita mengetahui mana yang perlu dikuatkan, sambil kita menanamkan nilai-nilai baik terkait kompetensi ini. Contoh pertanyaan dari kartu putih. Ayo menari dan ambil poinmu. Nah, di sini
kami mendampingi mereka untuk melakukan tindakan dalam kartu. Selanjutnya, ada pertanyaan dalam kartu. Kamu melihat siswa baru diejek oleh temanmu yang juga pernah mengejekmu. Apa yang kamu lakukan? Nah, pertanyaan ini terkait kompetensi pengambilan keputusan bertanggung jawab, yaitu bagaimana peserta didik mampu mengambil pilihan yang konstruktif. Bagaimana peserta didik mengenali aktivitas yang selaras dengan budaya, norma agama, sosial, dan hukum. Bagaimana peserta didik memahami tentang memperlakukan orang lain selayaknya ia ingin diperlakukan. Kemudian, bagaimana empatinya terhadap orang lain. Nah, ini adalah contoh 3 kartu pertanyaan dari keseluruhan 50 kartu pertanyaan. Strategi pelaksanaan PSE di setiap langkah. Langkah pertama, kami melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan data. Kedua, melakukan wawancara kepada peserta didik dan orang tua dengan teknik wawancara langsung. Yang ketiga, mengomunikasikan masalah serta strategi kepada kepala sekolah dan teman guru, serta membicarakan kolaborasi dalam pelaksanaan. Yang keempat, menetapkan tujuan dan merancang kegiatan pelaksanaan, serta menyiapkan alat pendukung, mulai dari membuat daftar pertanyaan, mendesain papan permainan, dan desain kartu pertanyaan dan poin. Yang kelima, melaksanakan kegiatan PSE di setiap langkah yang terdiri atas: pertama, membuka kegiatan PSE di setiap langkah. Kedua, mengenalkan kompetensi pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, menjelaskan alur permainan oleh pemimpin permainan. Yang keempat, melaksanakan permainan PSE di setiap langkah. Yang kelima, menganalisa semua jawaban atau informasi yang disampaikan peserta didik, kemudian memetakan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir adalah menentukan strategi pelaksanaan tindak lanjut. Dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional PSE di setiap langkah dalam bentuk permainan, saya merasa senang. Dalam PSE di setiap langkah, kami mendapatkan banyak informasi dari jawaban peserta didik yang secara spontan disampaikan, sehingga kami punya acuan untuk melakukan langkah tindak lanjut sesuai kebutuhan peserta didik. Bahkan lebih mengenal keterampilan sosial emosional peserta didik, sehingga kami bisa mengidentifikasi keterampilan sosial emosional mana yang perlu dikuatkan. PSE di setiap langkah memberi dampak positif bagi perkembangan peserta didik yang dapat dilihat dari kemajuan belajar yang meningkat, perubahan perilaku, kemampuan berinteraksi dengan teman, semakin kuat dalam tantangan, memahami dan melaksanakan nilai-nilai baik. Tantangan yang saya temui dalam pelaksanaan PSE di setiap langkah, yaitu saat mendapatkan jawaban peserta didik yang sering mengalami perlakuan tidak wajar. Bagaimana saya merancang langkah tindak lanjut dari masalah seperti ini? Saya kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah dan teman guru, serta berdiskusi tentang cara terbaik yang harus dilakukan. Pembelajaran sosial emosional dalam bentuk apapun perlu untuk diulang-ulang sehingga nilai-nilai baik benar-benar tertanam dan membudaya pada peserta didik, hingga akhirnya dapat menghantar peserta didik pada kebahagiaan dan kesuksesan. Demikian dan terima kasih.